Selamat datang kembali di channel Alpha Design. Di episode kali ini, kami ingin berbagi tips renovasi rumah subsidi tipe 30/60 dengan gaya kekinian. Buat kamu yang mau dibuatkan desain rumah impianmu secara gratis, langsung aja klik tombol subscribe, like, komen, dan follow Instagram Alpha Design. Enjoy the video. Di video kali ini berisi renovasi rumah subsidi yang awalnya berukuran 6x5 atau 30 meter persegi. Penghuni ingin merenovasi rumah subsidi ini dengan biaya yang efisien Berikut ini adalah denah rumah sebelum renovasi. Komposisi awal pada rumah ini terdapat taman yang cantik dan jalan masuk yang dicor yang berukuran 2,3 x 6 meter. Ruang tamu sekaligus ruang keluarga yang berukuran 3,5 x 3 meter. Satu kamar tidur berukuran 3,2 x 3 meter. Ada satu kamar berukuran 2,5 x 3 meter yang digunakan sebagai dapur sementara sebelum renovasi oleh penghuni. Ada kamar mandi yang berukuran 1,5 x 1,7 meter dan ada juga taman belakang yang berukuran 2 x 6 meter yang digunakan untuk area jemur sementara oleh penghuni. Dan berikut ini adalah denah rumah sesudah renovasi. Pada saat akan melakukan renovasi, penghuni tidak ingin kamar mandi dipindahkan karena akan memakan waktu yang lebih lama jika memindahkan kamar mandi. Lalu, penghuni juga ingin ruangan terasa lebih luas dengan cara ruang tamu, ruang makan, dapur, dan ruang laundry menyatu dan tidak terdapat sekat dinding. Komposisi rumah ini setelah direnovasi terdapat satu carport yang dapat menampung satu mobil yang berukuran 3 x 3 meter, satu ruang tamu yang ada di teras rumah yang berukuran 2,3 x 3 meter, satu ruang keluarga berukuran 3,2 x 3 meter yang menyatu dengan ruang makan dan dapur yang berukuran 2,5 x 3 meter, dan juga ruang laundry yang berukuran 2 x 3 meter, satu kamar tidur utama berukuran 3,5 x 3 meter, satu kamar tidur anak berukuran 2 x 3 meter, dan kamar mandi berukuran 1,5 x 1,7 meter. Berikut ini adalah potongan rumah sebelum dan sesudah renovasi untuk membantu kamu lebih mengerti ruangan-ruangan rumah ini ya. Rumah ini terbuat dari struktur beton bertulang, dinding, batako, dan atap spandek seperti rumah subsidi lain pada umumnya ya. Dan rumah ini memiliki konsep Skandinavian dan konsep ruang luas di lahan sempit. Mari kita lihat satu persatu ruangan yang ada di rumah ini. Carport ini berukuran 3 x 3 meter yang bisa menampung satu mobil yang bersebelahan dengan teras yang digunakan sebagai ruang tamu. Teras yang digunakan sebagai ruang tamu yang tidak ingin dibawa masuk ke dalam rumah. Teras ini berukuran 2,3 x 3 meter. Nah, sekarang
Kita lanjut masuk ke dalam rumah ya. Silahkan masuk. Begitu masuk ke dalam rumah, kita langsung disambut dengan ruang keluarga berukuran 3,2 x 3 meter yang terhubung dengan ruang makan, dapur, dan ruang laundry yang terasa luas tanpa sekat, dan lantai vinyl motif kayu yang begitu menyejukkan. Furniture di ruang keluarga menggunakan furniture portable yang memiliki konsep Skandinavian. Menurut kalian, ruang tamunya terasa sangat luas kan? Kita lanjut menuju ruang makan dan dapur yang bersebelahan berukuran 2,5 x 3 meter. Area dapur ini dibuat seminimalis mungkin mengingat lahan yang sempit. Jadi meja dapur dibuat seperlunya. Dan furniture dapur ini built-in agar lebih terlihat rapi karena barang-barang dapur yang banyak dan kecil. Kita lanjut ke ruang laundry. Ruangan ini berukuran 2 x 3 meter. Ruangan memiliki tempat laundry yang berisi mesin cuci dan area jemur, dan juga area kecil yang bisa digunakan sebagai ruang serbaguna, bisa untuk bermain anak seperti kolam portable dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk di kamar tidur utama yang berukuran 3,5 x 3 meter. Furniture pada kamar menggunakan furniture portable bernuansa Skandinavian. Dari kamar utama kita menuju kamar anak yang berukuran 2 x 3 meter. Kasur menggunakan kasur bertingkat karena kebutuhan penghuni yang memiliki 2 anak laki-laki. Dan sekarang kita menuju kamar mandi berukuran 1,5 x 1,7 meter. Dalam melakukan renovasi rumah subsidi ini, Alfa Design memiliki tips-tips renovasi rumah agar efisien, cantik, rapi, dan bersih. Tips yang pertama, lakukan renovasi secara bertahap. Renovasi terkadang mendorong kita untuk mengungsi ke tempat lain, yang berarti harus mengeluarkan anggaran untuk menyewa rumah. Untuk menghemat biaya, sebaiknya renovasi dilakukan bertahap. Misalnya, renovasi dapur, kamar anak, dan ruang laundry terlebih dahulu, kemudian carport dan teras depan, dan seterusnya. Tips kedua, memaksimalkan sisa lahan. Mengingat lahan rumah subsidi yang kecil, memaksimalkan sisa lahan sangatlah penting agar ruangan-ruangan dalam rumah tidak terasa sempit. Tips ketiga, membangun pagar. Membangun pagar berguna sebagai tanda batas kepemilikan lahan dan keamanan rumah. Dalam membangun pagar, sebaiknya perhatikan sirkulasi udara dinding pagar. Gunakan roster agar sirkulasi udara lebih baik. Tips keempat, menyediakan carport. Saat renovasi, rumah sebaiknya sediakan carport terlebih dahulu karena tidak baik jika kita menggunakan jalan lingkungan untuk kebutuhan carport kendaraan kita. Tips kelima, tanaman untuk menghidupkan rumahmu. Salah satu tujuan penting dari renovasi rumah adalah membuat rumah tampak lebih hidup. Seringkali rumah tampak suram bukan karena usangnya mebel atau desain interior, tapi karena kurangnya aneka tanaman hijau yang mampu membuat hunian jadi lebih asri dan alami. Tips keenam, minimalisir sekat ruangan agar tidak terasa sumpek. Dibanding memberi pembatas pada tiap ruang, sebaiknya terapkan konsep open space saja agar ruangan terasa lebih luas. Biarkan area ruang keluarga langsung menghadap ke ruang makan, dapur, dan ruang laundry agar rumah tidak terasa sumpek. Kalaupun memang mau dibuat sekat, cukup aplikasikan pada ruang yang sekiranya private saja, seperti kamar mandi maupun kamar tidur. Tips ketujuh, pilih furniture yang kecil dan fungsional. Pilihlah furniture sesuai ketersediaan ukuran ruang. Hindari penggunaan furniture yang besar karena akan membuat ruangan terasa sempit. Dan pilihlah furniture yang memiliki banyak laci agar tidak ada barang-barang yang berserakan di mana-mana dan membuat ruangan lebih rapi. Tips ke-8,
buatlah dapur minimalis. Buatlah meja dapur seperlunya hanya untuk kompor dan wastafel. Sediakan furniture built-in di dapur yang memiliki banyak laci untuk penyimpanan barang-barang dapur yang kecil dan banyak. Tips ke-9, sediakan ruang laundry. Kebutuhan ruang laundry sangatlah penting. Hindari meletakkan area jemur dan cuci ini di depan rumah, karena akan menyibukkan kita ketika hujan dan akan berpergian. Letakkan ruang laundry di area belakang dan sediakan atap transparan sebagai pencahayaan area jemur. Tips ke-10, jangan pindahkan kamar mandi. Jangan memindahkan kamar mandi karena memindahkan kamar mandi membutuhkan biaya bongkar bangunan kamar mandi dan biaya pembangunan kembali. Dan memindahkan kamar mandi akan merugikan penghuni karena tidak memiliki kamar mandi saat direnovasi. Oke, itu aja tips renovasi rumah subsidi ini. Semoga dengan video ini dapat membantu menginspirasi rumah idaman kamu. Untuk kamu yang ingin dibuatkan desain rumahmu secara gratis, kalian wajib subscribe, like, komen, dan follow Instagram Alpha Design, serta share video ini ke seluruh teman kalian ya. Thank you for watching my video and see you in the next video. Bye.